Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Kece TV, sahabat inspirasi dimanapun berada. Pada bulan ini kita memasuki bulan November, artinya ada salah satu hari bersejarah dalam bulan ini, yaitu Hari Guru. Guru, kata orang, pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawannya terlihat ketika ada orang-orang hebat yang dihasilkan oleh guru. Seorang tokoh ternama, seorang tokoh yang hebat menghasilkan banyak karya-karya hebat, tetapi guru yang hebat menghasilkan orang-orang yang hebat. Itu sebagai deskripsi pembuka acara kita pada siang hari ini. Untuk itulah, karena ini adalah Hari Guru, kita kedatangan tamu sahabat Gadget TV yang tidak asing bagi kita semua, yaitu Ibu Marwati. Kita sapa dulu beliau. Ibu Marwati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ibu boleh tahu umurnya berapa nih Bu? Kalau usia saya sebentar lagi sudah mau menginjak ke masa purna bakti, Iya, berarti yaitu sekitar, sekarang sudah 59 tahun. subhanallah, Iya. 60 Tahun hampir depan 6 tahun sudah lagi ya. mulai purna bakti, tepatnya di Tapi bulan kelihatannya Agustus. masih awet muda Bu ya. Kayaknya Insya hampir dengan saya mah Allah, beda-beda iya. 1 tahun Di rumah gitu. masih muda-muda. Biar enak Bu ya, biar ngobrolnya enak. Bisa saya panggil apa nih, Ibu atau? Mangga bebas dengan saya Oke. bebas. Kalau gitu saya panggil lebih akrab, dipanggil dengan Bunda saja Bu ya. Mangga, mangga. Tadi yang sebagai saya sampaikan tadi Bunda, kita sekarang ini kan memasuki Hari Guru Nasional. Saya sedikit akan ngorek-ngorek lah masalah guru di Indonesia, Baik. yang lebih sempitnya lagi guru yang ada di Banten, bahkan di Kabupaten Serang Bunda ya. Tetapi kata orang, tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Dibolak-balik aja gitu Bu. Ya Bunda, sekarang kan sudah umur hampir 60 tahun 60 ya, tahun. hampir 60 tahun. Boleh tahu Bun, putra putrinya berapa Bun? Kebetulan saya sudah memiliki putra 2, Dua putri Bun ya. 1, dan baru jadi nenek. Baru nenek Karena punya cucu satu Cucunya Bunda, 1, subhanallah. iya. Jadi kesibukan sekarang apa aja Bun selain di Korwas? Kalau kesibukan saya selain dari rutinitas kedinasan, tugas saya yaitu pengawas SD di SD, Kecamatan Bun, ya, Ciruas, SD, ya. Bunda. Kesibukan lain kalau seandainya ada tugas keluar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, dipanggil ya untuk memberi materi Ya. atau ya terkait dengan kedinasan saja untuk bidang SD begitu, Selain Pak. di sekolah mungkin ada kegiatan-kegiatan. Iya, Saya selain dengar dari juga sih, sekolah, soalnya kayaknya di Pramuka juga aktif Bunda ya. alhamdulillah Subhanallah. dengan keterbatasan saya ya gitu ya. Saya dipercaya untuk jadi Kak Kuaran ya di Kuarti Ranting, Kecamatan Ciruas. Kalau anak yang pertama tadi yang putri Bun ya. Iya, Kalau yang putri sekarang sudah SMA, udah sekarang berkeluarga ya? Sudah yang berkeluarga. pertama itu putri saya kelahiran 86, Mm-mm. sudah punya suami dan punya Suami. seorang putranya sudah duduk di kelas 4 SD. 4 SD. Iya. Yang Dan kedua Bun? yang kedua kelahiran 91, sudah berkeluarga juga, tapi belum memiliki anak. Iya. Yang ketiga kelahiran 94 ada di Bandung. Jadi ada yang pulang kampung ke Bandung karena Wah, tempat aslinya- tinggal saya dulu di aslinya Bandung, orang kelahiran Bandung. dari Bandung. Dapat suami orang Kejaban, orang Kejaban, Ciruas. Jadi, Iya. orang Bandung identiknya dengan Sunda Bun ya. Iya Kalau betul. ke Banten ini identiknya dengan Jaseng, Jawa Serang Bun ya. Nggih, nggih. Jadi antara ada perkawinan antara orang Jawa dan orang Bandung. Tapi tidak apa-apa, itu namanya Indonesia banget gitu, karena orang Indonesia itu kan berbagai macam suku, sehingga menghasilkan satu yang penting, kita tetap utuh. Insya Allah semit-semitan bangkit bahasa Jawa Serang. Woi, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau gitu. Oh ya Bunda, tadi kan kita sudah berbicara masalah keluarga, sahabat inspirasi semuanya, bahwa dari saya sebagai
eh, orang yang berbicara langsung dan melihat langsung dengan Bunda ini, ternyata ini benar-benar tidak salah menghadirkan Bunda ini, karena Bunda ini kita tadi umurnya sudah 59 tahun, tapi kegiatannya di mana-mana. Saya juga sering ikut kegiatan, di sini ada, di situ. Saya berpikir kadang-kadang Bunda itu, apa Bunda itu ada 3 apa memang 1 gitu tuh. Karena kegiatan ini ada, kegiatan itu ada, subhanallah. Alhamdulillah Bunda ya, yang penting mah hidup itu kata Rasulullah kan supaya lebih bermanfaat aja dengan orang lain. Oh ya Bun, boleh tahu, boleh bagi-bagi tipsnya tuh biar sahabat-sahabat semuanya ini bisa membagi waktu gitu banyak kegiatan. Waktu kita tidak lebih dari 24 jam dalam satu hari Bunda ya. Kemudian juga Bunda ini selain sebagai pejabat juga kan sebagai Bunda, sebagai ibu. Punten Bunda bisa berbagi dengan kami bagaimana Bunda ini mengatur waktu lah. Baik, sebenarnya dalam hal pengaturan waktu ya, kita kembali ke pribadi kita, yang utamanya jadi panjang sedikitnya waktu itu bagaimana kita bisa memanage gitu ya. Gitu iya. Jadi kalau ya melihat keseharian saya dari mulai bangun sampai tidur, rasanya saya itu ya malahan di tempat tidur itu tidak lepas dengan kertas-kertas gitu ya gitu. Tidak lepas dengan kertas-kertas. Kadang-kadang saya sudah berpesan kepada keluarga gitu ya, tolong ya jangan sampai ya memindah-mindahkan kertas punya saya gitu ya. Sebab kalau saya nanti ketika membutuhkan suatu data gitu, kalau tempatnya berpindah saya tidak bisa mencari data yang gitu ya gitu. Jadi begitu prinsipnya, yang penting kitanya ikhlas Pak modalnya itu. Ikhlas modalnya gitu. Jadi seberat apapun pekerjaan tidak menjadi beban bagi saya begitu. Iya. Tuh, sahabat gitu. Semuanya satu kata kunci dari Bunda adalah ikhlas melakukan dan mengamalkan segala yang ada. Sesibuk adapun orang, kalau sudah ikhlas insya Allah jalan Bunda ya. Baik Bunda, sekarang kalau boleh tahu, ingin dengar nih pandangan Bunda tentang guru nih Bunda nih, guru di Indonesia secara umum, baik secara kualitas keilmuan mutunya, yang konon katanya guru-guru di Indonesia itu kalah jauh dengan yang di luar sono katanya tuh. Sebelum kita berbicara di masalah di Serang, mungkin Bunda lebih tahu, mungkin punya gambaran sedikit lah masalah guru di Indonesia itu seperti apa Bunda? Iya, sebenarnya ya sahabat kece semuanya, perlu kita ketahui bahwa kondisi guru di negara Indonesia ini sebenarnya lebih maju. Lebih maju, iya. Kita bisa melihat minimal di wilayah Kecamatan Ciruas ya. Dari segi kemampuannya atau kompetensinya guru-guru tersebut sudah meningkat. Banyak prestasi yang sudah diperoleh. Contoh ya, tidak jauh lah sekarang di SD Ibadur Rahman, SMP Ibadur Rahman begitu ya. Sudah mencapai ke level nasional. Terutama kemarin saya mendapat informasi bahwa SD IT Ibadur Rahman mendapat juara ke-4 untuk seni tradisional mengenai si Baduy ya, si Baduy itu ya. Itu. Terus di SD Ciruas 3 kemarin itu di pembelajaran pandemi ini dapat juara favorit 5 ya. Itu untuk segi pembelajaran di masa pandemi ini, PJJ-nya gitu. Ada lagi yang jagotiknya. Yang jagotik ada di SD Sadah itu. Kemarin dapat juara nasional yang ke-4. Nah, di lingkungan yang kecil di sini saja ya sudah terlihat ya. Apalagi di lingkungan besar lingkup Indonesia iya, bahwa ya pendidikan di negara Indonesia ini sebenarnya lebih maju, terutama dalam hal kemampuan pengoperasian perangkat lunak ya, itu sudah pada mampu gitu ya. Jadi mungkin itu, ada salahnya anggapan orang itu karena orang tersebut tidak tahu bahwa guru Indonesia itu sebenarnya lebih hebat dari guru-guru luar ya, dalam hal yang Bunda sebutkan tadi, tentu saja dalam hal perangkat lunak ya, karena memang banyak juga sih saya dengar juga guru-guru kita, guru Indonesia itu yang berprestasi di luar negeri, tapi yang ngomong selintir itu adalah orang-orang yang belum tahu. Intinya adalah bahwa guru itu dimanapun saja berada itu harus tetap berkreasi, tetap meningkatkan diri masing-masing.
dalam masa pandemi seperti ini Bunda ya, ini sudah berlangsung hampir berapa bulan nih, dari bulan Maret Bunda ya, dari iya. Maret ya, 1 semester lebih lah. Jadi guru ini yang ada yang vakum, ada juga yang tetap aktif gitu ngajar, ada yang melalui media yang seperti yang Bunda sebutkan tadi, ada juga yang manual datang ke rumah siswa. Pandangan Bu Marwati ini apa namanya, pekerjaan-pekerjaan guru tadi secara itu tadi bisa nggak itu meningkatkan kualitas peserta didik kita di masa seperti ini nih Bunda? Sangat bisa, sangat bisa. Yang modalnya itu adalah kreativitas. Kreativitas, bagaimana kita supaya bisa menyampaikan pesan sesuai dengan standar isi, yang diharapkan oleh pemerintah. Bagaimana caranya supaya sampai kepada peserta didik. Nah, dengan adanya pembelajaran jarak jauh melalui daring bisa, luring, atau juga guru yang keliling, jadi ruling, jadi daring, luring, ruling, gitu. Luring dan ruling, guru yang keliling ke tempat-tempat siswa, gitu. Tapi itu pun harus memperhatikan protokol kesehatan, Jadi minimal 10, bukan minimal, paling banyak itu 10 orang untuk satu kelompok itu, 10 siswa, dalam satu kelompok itu tidak jadi masalah. Jadi, itu. Kalau mau mengadakan acara yang rolling tadi ya, yang dikenal kalau bahasa sononya makanya home learning service. Nah, itu bahasa kerennya itu Pak. Apa kita mah bahasa ruling gitu. Jadi sahabat semua sekarang kita tambah nih, ada luring, ada daring, dan ada ruling. Yaitu bahasa artinya bahwa kita ini semua bisa melakukan segala macam, termasuk guru ini harus berjuang dengan keras bagaimanapun caranya, dengan 3 cara di antara tadi, khususnya untuk mencerdaskan anak bangsa gitu Bun ya. Uya Bunda, sebelum jadi korwas ini, sebelum jadi pejabat pernah nggak Bunda itu jadi guru gitu, kayak kita ini kan jadi guru, gimana Bunda? Pernah nggak Bun? Kalau riwayat pekerjaan saya, lulus pendidikan guru itu tahun 1981. Kalau saya baru lahir. Diangkat menjadi guru itu di bulan April tahun 1982. Itu sudah jadi PNS di PNS tahun 82 itu. Dan awalnya saya tugas di Bandung. Di Bandung gitu. Kemudian rotasi ke Banten ini adalah di SK Desember tahun 2000. 2000 hampir 20 tahun berada di Provinsi Banten ini, gitu ya. Kebetulan saya berada tugas di SD Pacet di Desa Kepandean, di Desa Pacet. Yang pertama saya yang paling berkesan di SD Pacet tersebut, kan biasa suka bagi tugas karena ada guru baru katanya gitu ya, pembagian tugas kelas gitu. Disebutkan sama Bapak Kepala Sekolah itu, ibu yang ini ngajaran di kelas sios. Aduh, saya bingung ya, kelas sios, saya bingung. Kemudian Bapak ini di kelas kali, aduh kelas kali. Terus kan kalau angka, nggak protes saja waktu itu pakai bahasa saya menyimak saja Pak, saya menyimak saja. Kelas telu, kelas papat, kelas 5, 6 itu mengerti ya, karena hampir sama kan, bahasa Indonesia, bahasa Sunda sama gitu. Ketika kepada saya, Ibu Marwati tugasnya di kelas 5 saos ya. Kelas 5 saos, apa ya saos? Nah, dari situ saya jadi terpacu untuk belajar bahasa daerah Serang ya, bahasa daerah Serang. Saya lihat ya, berdiri di depan pintu kelas saya, kelas 5 gitu. Coba mana kelas sios itu, mana kelas kali itu. Kan suka ada nama kelasnya ya di masing-masing pintu itu Oh, ternyata sios itu 1 gitu. 2 itu ternyata kali itu 2 gitu. Disitulah saya mulai belajar bahasa Jawa. Terus yang keduanya yang berkesan ketika menjelaskan materi kelas 5 itu mengenai parasit. Benalu ya, tentang benalu gitu. Saya kekeh benalu,
anak-anak kekeh gemadi. Saya kan tidak tahu ya gemadi apa itu gemadi. Bingung saya. Kalau bingung begini mah anak-anak yuk kita keluar gitu ya. Keluarlah dengan anak-anak. Tapi jangan lama-lama ya. Setelah kamu menemukan yang namanya gemadi, kata kalian, tunjukkan sama ibu yang namanya gemadi itu apa. Mana buktinya? Keluarlah gitu, kata anak-anak. Itu Bu Guru beri kencengkan suara anak-anak saking itu sukanya senangnya gitu menemukan iya. Ternyata kata saya gitu ya sama ternyata bentuknya. Ya udah dibawa tuh ke kelas ya, turun sama kan gitu, setelah dipanjat gitu, ambil dibawa ke kelas. Jadi kesimpulan akhirnya ya gitu, ternyata ketika kita memberikan materi kepada anak ya, pembelajaran itu dengan mempergunakan alat peraga yang konkret, sampai sekarang Pak berkesannya kalau ketemu di mana ya dengan anak tersebut, Bu Guru masih ingat tidak dan gitu, apa gitu, itu tentang Gumadi gitu. Masih ingat. Kalian bagaimana itu? Kamu bagaimana? Ingat benar lo Bu Guru nah gitu. Jadi itulah ya riwayat saya ketika bagaimana kesan mengajar di wilayah sini ya, dengan bahasa daerah yang berbeda dengan saya begitu. Iya. Setelah itu sebelum di situ saya diangkat kepada kepala sekolah ya, sekolah dulu tahun 2006. Tempatnya di SD Penggalang 2. Yang jalannya renjul Pak, masih besar-besar tuh batunya. Iya, udah enak, udah bagus. Di situ masa kerja saya di Penggalang 2 hanya 8 bulan. 8 bulan dirotasi ke SD Kejaban. Di SD Kejaban cukup 2 tahun. 2 tahun dirotasi ke SD Ciruas 1. Di Ciruas 1 tahun 2010 sampai 2011 bulan Maret baru diangkat ke pengawas gitu. Itu pun dengan modal dasar saya tidak bisa apa-apa, hanya membandalnya nekat dia, dan mau bertanya kepada yang lebih tahu, yang lebih senior ya begitu ya gitu. Iya, situlah gitu ya. Insya Allah. Iya. Kita tidak tahu tentang segala sesuatu, tanyalah kepada ahlinya gitu ya. Kalau kita tidak, kalau kita malu-malu itu akan menyesatkan diri kita sendiri Bun ya. Kalau ceritanya kalau ketemu dengan sang pangeran di mana tuh Bun? Kok jauh dari Bandung gitu, sampai ke sang pangeran segala. Pangerannya dari Kejaban. Kebetulan ya suami saya bertemu di Bandung Pak. Gitu. Karena dulunya riwayatnya keluarga saya jadi bersahabat gitu, bersahabat di pondok pesantren gitu Pak. Gitu. Jadi berkunjung, keluarga di sini berkunjung ke sana, ketemulah dengan saya. Ternyata ya itulah jodoh saya Pak. Dengan kemana Bun ya. Iya gitu. Nah, itu kalau masalah kita kembali lagi Bun ya ke tentang Hari Guru. Ini kita akan peringati Hari Guru ini kan tanggal 25 November ya. Saya dengar sih baca-baca informasinya juga tentang logo Hari Guru Nasional 2020 juga sudah dilombakan dan sudah ada pemenangnya kalau tidak salah Bunda ya. Itu kalau saya lihat sih dari logo kita itu mencerminkan masa pandemi beneran. Jadi ada di sebelah kirinya ada Pak Guru, di belakang kanannya ada Bu Guru, di tengah-tengahnya itu kan ada siswa dan sama-sama pakai pakai masker gitu ya, karena memang mencerminkan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini memang kita lagi lagi seperti inilah, mudah-mudahan cepat berlalu dan bagaimanapun tidak pembelajaran daring sepertinya sih anggapan saya sebagian besar siswa kita kayaknya belum siap gitu. Betul. Karena saya lihat di mana-mana di kampung alasannya banyak yang tidak punya HP lah, banyak yang nggak punya kuota. Padahal kalau kata Bunda tadi itu kalau ada keikhlasan dan ada kesungguhan apapun belajar kan bisa Bun ya. Yang ingin saya cari tahu dari Bunda ini kan anak-anak Bunda ini ada 4, kemudian semuanya kan sudah berhasil. Bagaimana pendidikan Bunda mendidik anak-anak ini di rumah, sementara Bunda ini kan mohon maaf Bun ya, kebanyakan di luar. Seperti sekarang ini kan kita kan mau kebalik, anak-anak ada di rumah sementara gurunya di sekolah, jadi agak susah juga montornya. Jadi pengawasan Bunda ketika anak-anak di rumah, kemudian sementara Bunda sendiri ada di luar, seperti apa Bun biar Bundanya jalan,
atau gurunya yang di sekolah jalan, anak-anak yang di rumah juga bisa terkondisikan. Maka benar-benar. Jadi kalau saya untuk mendidik anak pribadi terutama ya pengalamannya, jadi saya terbuka dengan anak-anak itu, terbuka baik dari segi keuangan, bagaimana cara kita belajar gitu ya. Jadi terbuka, jadi anak-anak itu curhatnya bebas kepada saya itu ya, bebas. Gitu, iya begitu, dimana kita sebagai orang tua, sebagai teman, dan sebagai guru gitu ya. Hanya saya tidak secara apa ya langsung ya gitu ya untuk mendidik anak-anak itu, sambilan saja saya mendidik anak itu, sambil tidur gitu, dari belajar ya pendidikan agamanya sambil tiduran saja gitu ya, dari yang menerapkan akhlakul karimahnya ya gitu. Kemudian untuk pelajaran umumnya saya terapkan sambil tiduran saja Pak gitu, sambil tiduran saja gitu ya. Jadi tidak terlalu serius tapi santai lah gitu, gitu ya. Jadi kondisinya bisa sambil tidur, tidak kaku gitu anak-anak itu kaku. Iya gitu. Anak-anak bermainnya dapat gitu ya, kawan menghormati orang tuanya dapat. Begitu iya. Terus saya juga memberikan tanggung jawab kepada anak itu. Kan ya kami sebagai pegawai pemerintah ya, dengan ya tahulah bagaimana keadaan kondisi keuangan ya, gaji dari pemerintah berapa, saya terbuka pada anak-anak itu, dapatnya segini, ini buat kakak, buat teteh, buat dede gitu ya gitu. Jadi pokoknya kamu harus belajar bertanggung jawab ya, memanage keuangan tersebut gitu ya gitu. Jadi sudah mulai dibelajari pertanggungjawaban untuk hal-hal kecil seperti itu iya gitu. Jadi sampai sekarang itu ya udah biasalah, hidup kecil sudah biasa. Kok ada miliknya itu mah ya alhamdulillah gitu ya. Apalagi gitu. Amin ya rabbal alamin. Oh ya Bun, tadi kan Bunda tadi ngomong pejabat pemerintah, benar kan? Sahabat tadi kata saya Bunda ini selain sebagai tenaga profesional fungsional gitu ya, dia ini berkeliling ke sekolah-sekolah itu fungsinya. Kemudian juga ternyata dia ini struktural juga, kita korek-korek dia ya, bahwa Bunda ada nggak sih Bunda kebijakan-kebijakan untuk guru nih di masa pandemi ini seperti apa Bunda? Ada bocoran nggak kira-kira buat guru-guru di Bunda? Kalau mendengar ya berita-berita yang hangat ini ya, katanya gitu ya, mudah-mudahan tidak kabar burung ya, mudah-mudahan jadi kenyataan gitu. Jadi katanya kita itu akan siap memasuki P3K gitu. Akan jadi ASN lah semua pada dengan honor ya, baik swasta maupun yang di negeri gitu ya, honornya itu mudah-mudahan diangkat jadi ASN gitu. Tapi ASN itu tidak seperti PNS. Kalau PNS kan mendapat tunjangan atau gaji di masa tuanya ya, kalau ASN tidak mendapat gitu. Tapi hak-haknya sama, kalau biasa di ketika jadi tenaga fungsionalnya itu masih tetap sama saja hak-haknya itu gitu. Hanya ketika pensiun berbeda di situ gitu. Ketika pensiun tunjangannya yang berbedanya itu. Secara nasionalnya seperti itu Bun ya. Iya. Kalau kebijakan di pejabat kita Bun gimana Bun? Ada di provinsi atau di kabupaten bupati kita ada nggak? Kalau kebijakan untuk itu terutama dalam masalah pendidikan, seperti halnya kemarin kan kita mendengar ya pidato Mas Menteri ya, Mas Menteri itu bahwa terutama untuk pendidikan tatap muka di masa pandemi ini gitu, terutama untuk di semester genap nanti akan dilaksanakan tatap muka itu, tapi diberikan otonomi kepada daerah gitu, bagaimana kesanggupan daerah, kesanggupan sekolah, dan kesanggupan dari perwakilan orang tua itu komite sekolah. Jadi kita itu bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka itu, namun dengan batasan bahwa satu rombongan belajar tidak boleh lebih dari 18 orang siswa begitu ya. Jadi kalau kita memiliki siswa lebih dari 18 orang itu harus dibagi dua, didisip begitu gitu. Dan itu juga tidak lepas dari protokol kesehatan gitu. Jadi kalau siswanya banyak bisa 2 shift mungkin ya. Begitu. Ada shift pagi dan ada shift siang gitu. Seperti kalau saya juga dulu ketika SMP juga pernah merasakan itu benar. Jadi yang semangat biasanya yang shift pagi, yang siang itu termasuk gurunya biasanya sudah mulai capek. Tapi gitu yang saya rasakan ketika saya di SPG, kebetulan sekolahnya siang. Iya, sekolah siang. Justru lebih banyak waktu untuk belajarnya. Lebih banyak waktu untuk belajar gitu. Iya, bagi saya itu lebih banyak waktu untuk belajar. Selain dari malam, pagi-paginya sampai
zuhur itu bisa belajar juga Kembali begitu. lagi kata Bunda tadi itu bagaimana kita menyikapi waktu Nah, seperti pagi, itu, iya. siang, sore. Kalau ikhlas dan semangat, insya Allah waktu akan sama saja, Bunda ya. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal capek. Oh ya Bunda, kita masih berbicara masalah guru sekarang ini kan banyak yang segi ketimpangan lah, terutama dalam hal ekonomi gitu Bunda ya. Kalau saya banyak tidak berbicara antara negeri dan swasta, tidak. Saya berbicara antara guru yang walaupun dia itu guru swasta, kalau ada di kota, taruhlah di kota, itu mungkin penghasilannya tidak tidak buruk-buruk, tidak sedikit-sedikit mungkin lah kalau dia ada di kota. Kalau sering saya jalan-jalan kalau di kampung-kampung itu memang miris sebenarnya, kan apa namanya, gurunya apa namanya, maaf nih Bunda ya, agak sedikit curhat, kalau kita guru di kota itu sedikit kelihatan gurunya gitu, jadi rapi mungkin ini. Kemudian kalau dari penampilan, dari gaji, ketika kita ditanya gaji di kampung itu memang apa namanya sangat miris. Sementara eh, sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Pandangan Bunda ini tentang sebagai korwas mungkin ya, gimana itu menangani antara sekolah yang ada di tengah kota lah, taruhnya kalau di Ciruas, di Curas, atau yang nun jauh di sana, supaya tidak timbul apa namanya kecemburuan sosial. Jangankan nanti ngomong di belakang, ibu mah kalau sekolah di kota terus katanya, kalau sekolah yang ada di pelosok katanya, apalagi swasta katanya nggak pernah ditengok. Gimana ibu menyikapi, Bunda menyikapi seperti korwas seperti itu? Sebenarnya kalau masalah keuangan sama saja ya. Seperti hanya saya dulu diangkat itu dengan jumlah gaji tidak seberapa, mohon maaf ya, dengan golongan 2A karena saya lulusannya kan standar SMA ya, SPG itu gitu. Dengan gaji pertama itu 16.960. Iya, satu bulannya gaji, itu, iya. gaji pertama jadi guru. Iya, masih ingat saya terngiang tuh. Sampai tahun 82. 82 ya. Kalau kita bisa memanagenya dengan keuangan yang minim tersebut, iya, dan dengan kerja yang ikhlas tadi, dan kita tidak berat untuk bergerak ya gitu ya. Jadi membuat inovasi-inovasi, terus ketika kita ada misalkan perintah dari atasan, kita selalu mengerjakan apapun, insya Allah gitu ya. Itu rezeki itu mengikuti sebenarnya gitu. Kalau kita ada ya usaha, pasti jalannya pun ada gitu ya, gitu. Itu pengaturan masalah keuangan. Namun dalam masalah ini gitu ya, kalau kita membuat program yang sesuai dengan keadaan sekolah, disitulah kita bisa menambah nominal penghasilan di situ gitu. Kalau kitanya berdiam diri ya kita tidak akan dapat apa-apa, iya. Nah gitu, jadi kita harus gitu. Kita bangkitlah misalkan di kegiatan pramuka, saya mau melatih ya penggalang putra atau penggalang putri gitu. Nanti pun kan ada ya gitu, ada apa uang transportnya atau honornya gitu ya. Insya Allah kalau kitanya selalu siap gitu, selalu siap insya Allah gitu, masalah anggaran keuangan pasti ada. Jadi sebenarnya sama saja, baik di kota maupun di desa, iya, di pelosok, iya sama saja gitu ya. alokasi penganggaran seperti itu gitu. Jadi kalau dari taruhlah dari dinas-dinas atau instansi terkait, sebenarnya tidak ada perbedaan ya antara baik yang di kota maupun di sono. Iya, sama saja. Yang penting bagaimana guru menyikapi itu saat kalau ke guru tersebut kebetulan adanya di pojok kampung, pokoknya kemudian ada juga yang di tengah kota, sama-sama menyikapi hal seperti itu. Intinya guru itu harus kreatif, gitu. Jadi mampu berinovasi, tidak menerima apa yang dikasih orang, cukup secukup ya. Tapi cukup itu, syukur itu juga harus berbalas dengan adanya usaha yang sungguh-sungguh. Baik Bunda, kembali lagi kita ke Hari Guru Bunda ya. Hari Guru tanggal 25 November itu kan sama dengan memperingati hari jadinya PGRI gitu kan. Untuk sementara
sementara peran PGRI sendiri, punten Bunda ya, peran PGRI sendiri itu untuk para guru itu seperti apa sih Bun? Saya juga kurang ngerti ini. Iya, Karena baik. ada Hari Guru Nasional, ada berbarengan katanya dengan hari jadi PGRI kan gitu ya. Kalau PGRI itu kan kalau tidak salah berdiri 1945, cuma di SK kan ditetapkan sebagai sama dengan Hari Guru mungkin di Kepres 7894 gitu ya, jadi bertepatan dengan hari jadi. Nah, gimana sih sinergian antara guru sama PGRI itu seperti apa sih Bun? Bisa ini. Iya, baik. Jadi guru itu kan adanya di wadahnya jadi di PGRI itu Pak ya, Persatuan Guru Republik Indonesia gitu ya. Jadi tidak perbedaan apakah itu guru PNS, ASN atau non ASN juga sama. Tidak ada panggilan bahwa Bapak Ibu guru honor, tidak ada. Itu semuanya rata adalah Bapak Ibu guru gitu Jadi ya. wadah guru-guru ini ada di situ Bun, PGRI, ya. betul Jadi gitu ya. nampung Gitu. inspirasi, segala. nampung usulan segala Nah, macam, itu pokoknya ada ada di PGRI PGRI, itu ya. iya. Jadi artinya para guru ini sekalian, artinya jangan ada lagi yang berspekulasi miring terhadap PGRI, karena sebenarnya menjelekkan PGRI juga menjelekkan guru itu sendiri. Nah, ya, karena betul. Istilahnya mah kalau menjelekkan Indonesia, sementara yang ngomongnya Indonesia ya menjelekkan dia sendiri sama betul, dengan PGRI. iya. Karena ada omongan-omongan tentang PGRI maka menjelekkan diri sendiri. Baik, Bunda, pandangan umum Bunda tentang Hari Guru, khususnya Hari Guru Nasional 2020 ini akan seperti apa sih Bun? Ya, untuk Hari Guru tahun 2020 ini kalau kita ya mendapat informasi untuk pelaksanaan peringatan Hari Guru yang ke-75 ya, ke-75 insya Allah akan dilaksanakan di akhir bulan ini, ya di akhir bulan ini gitu. Hanya pelaksanaannya ada yang secara virtual gitu ya. Kita minimalnya untuk peserta virtual itu 5 orang. Adapun yang bisa menghadiri itu dibatasi juga. Itu bebas siapa saja. Apakah itu kepengurusan dari PGRI, apakah dari Bapak Ibu guru ya yang sanggup untuk menghadiri di kegiatan hari jadi guru tersebut gitu. Itu diberi kebebasan. Yang penting kita melaporkan saja kepada pengurus PGRI di cabang Kecamatan Ciruas ya gitu ya. Jadi ada yang virtual, ada yang bisa tatap muka ya gitu. Tapi hanya perwakilan saja. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kita semuanya rame-rame, ya senang kita merayakan di sana gitu ya. Iya. Ketika peringatan pun kan dulu mah ada lomba-lomba gitu ya. Sekarang mah ya karena dalam musim pandemi ini jadi kita sementara tidak ada kegiatan untuk hal tersebut begitu. Paling upacara juga virtual. Iya, betul. Seperti acara-acara kedinasan lain gitu Bunda ya. Iya. Kalau kan hari guru ini kan menghormati guru. Artinya bagaimanapun kita sekarang itu adalah hasil karya dari guru. Bunda gimana yang menghormati guru Bunda untuk menyambut hari besar guru yang ke-20 ini seperti apa Bun? Kalau saya utamanya ya sangat berterima kasih kepada guru-guru saya, baik itu saya tidak merasakan di TK, waktu itu belum ada TK. Iya, sama-sama. Saya langsung di sekolah dasar, saya sangat berterima kasih sekali ya. Yang awalnya saya tidak tahu apakah itu bagaimana bentuk huruf ya, bilangan bagaimana ya. Sungguh beliau-beliau itu dari guru sekolah dasar sampai ke ya SMP, SPG sampai perguruan tinggi sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan beliau semuanya selalu diberikan kesehatan kalau yang masih ada ya. Kalau yang sudah tiada yang almarhum mudah-mudahan beliau-beliau itu ya diberi kelapangan di alam kuburnya, diampuni segala dosanya, iya gitu ya. Kita hanya bisa berterima kasih begitu kepada beliau semua.
Jadi tidak ada guru bekas guru, semuanya adalah guru saya gitu ya. Termasuk misalkan saya berkemampuan dalam hal IT itu sungguh sangat minim ya. Saya belajar dari ya anak-anak ya yang di bawah usia saya tidak sungkan dan tidak malu untuk belajar hal tersebut begitu ya gitu. Boleh. Baik Bunda, dua kata untuk guru saat ini seperti apa Bunda? Kita harus tetap semangat, berkreasi dan berinovasi. Berinovasi 3 ya, tapi tidak apa-apa. Lebih 1 ya. Semangat, kreatif dan inovasi. Inovatif. Baik, teman-teman sahabat inspirasi semuanya, demikian bincang-bincang kita dengan narasumber kita yang hebat ini. Beliau namanya adalah Bu Marwati SPD MPD, tapi lebih akrab rupanya disebut atau dipanggil dengan Bunda, Bunda ya. Terima kasih banyak Bunda sudah menyempatkan waktu datang ke studio kami Sedekah TV. Mudah-mudahan Bunda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bermanfaat untuk sesama manusia. Sahabat KCTV dimanapun berada, seorang guru akan selamanya akan menjadi guru. Seorang guru akan tetap menjadi guru walaupun siswanya sudah tidak menganggap dia sebagai guru, walaupun siswanya sudah lupa bahwa ilmunya dari guru, bahkan walaupun siswanya lupa muka gurunya. Ingat, banyak orang hebat menghasilkan karya yang bermutu, tapi guru yang bermutu adalah menghasilkan orang-orang yang hebat. Itu saja obrolan bincang kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.